رمضان تجلى وابتسم طوبى Kamu bersyukurlah. Karena apa? Karena ya, orang tua kamu menyekolahkan kamu. Orang tua kamu menitipkan kamu di pondok untuk belajar. Ini dalam rangka untuk bekal kita dalam kehidupan dunia dan bekal kita di akhirat nanti. Bersyukurlah kita kepada orang tua kita. Kenapa? Sebab orang tua, ayah, ibu, ya, sebab ya mereka kita hadir ke dunia, sebab mereka kita pula disekolahkan, dididik, dibiayai, ya, sebab mereka, perjuangan mereka, sehingga kita ini ya dapat menerima, dapat ya mengecap ataupun dapat merasakan pendidikan, dapat ilmu dan disekolahkan. Ya. Jadi bersyukurlah kamu, bersyukurlah kita kepada kedua orang tua kita. Ya. Maka salah satu daripada bentuk ya, terima kasih kita kepada kedua orang tua, kalau kita masih belajar, maka sungguh-sungguhlah dalam belajar. Baik-baiklah dalam belajar. Kenapa? Kebahagiaan yang paling besar yang dirasakan atau kebahagiaan yang paling besar yang dimiliki orang tua adalah mana kita adalah rajin belajar, menuntut ilmu. Ya. Itu kebahagiaan tertinggi bagi orang tua. Manakala kita belajar, ya, kita ngaji, menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh. Karena apa? Inilah harapan orang tua nanti. Saat sudah meninggal, di alam barzakh mereka mengharapkan doa kita. Sehingga dikatakan, "Iza mata ibnu adama inqata amaluhu illa min salasin." Kalau anak Adam itu sudah meninggal, manusia sudah meninggal, semua amalnya putus kecuali 3 perkara. Shadaqatin jariyah, au ilmin yuntafa'u bihi, au waladin salihin yad'u lahu. Kalau orang tua kita sudah meninggal, siapapun anak Adam, amalnya putus kecuali 3 perkara. 1, sedekah jariyah. Barangkali orang tua kita tidak mampu. Yang kedua adalah ilmu manfaat. Nah, kalau kita meninggal, ilmu yang sudah kita ajarkan itu akan mengalir terus pahalanya. Maka kita terus belajar dan belajar. Manakala kita sudah meninggal nanti, ya, ilmu yang kita ajarkan itulah yang akan terus memberikan kebaikan. Pahalanya ngalir terus, kebaikan ngalir terus walaupun kita sudah meninggal. Atau yang ketiga, meninggalkan anak soleh. Nah, untuk menjadi anak soleh harus belajar, ya. Dan itulah ya kebahagiaan ya yang tertinggi bagi orang tua ketika anak soleh manakala meninggal didoakan oleh anak-anaknya. Jadi anak-anak sekalian, ya, bahwasanya hidup ini ya tidak ada kebahagiaan yang lebih hebat, kebajikan yang lebih tinggi. Yang pertama memang kita berbakti kepada Allah, yang kedua berbakti kepada kedua orang tua kita. Ya, maka ya, selalulah mendoakan ibu bapak kita. Hadis lain dikatakan ayu amal afdal. Amal apa yang paling afdal? Yang pertama adalah as-salatu ala waqtiha. Kedua adalah birrul walidain. Nah, yang ketiga dikatakan al-jihadu fi sabilillah. Kata Rasulullah, amal yang afdal yang pertama salat di awal waktu. Yang kedua birrul walidain. Berbuat baik kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua. Makanya kebahagiaan terbesar, ibadah yang tertinggi itu adalah berbakti kepada kedua orang tua. Kalau dia masih hidup, ya maka bahagiakan. Bagaimana membahagiakan orang tua? Tentunya adalah satu dengan kita
ya berakhlakul karimah, ya, dengan berbagai-bagai yang membuat orang tua kita senang. Kalau dia sudah meninggal, maka selalu doakan, ya, doakan mereka. Kemudian ketiga adalah al-jihad fisabilillah. Jihad fisabilillah. Ini amal Allah. Kita sekarang ini adalah orang jihad fisabilillah. Man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fisabilillah. Barang siapa yang keluar rumah untuk ilmu, ngaji, belajar, mondok, artinya kita adalah orang-orang yang sedang fisabilillah. Ya, maka bersyukurlah kita kepada Allah SWT dan kepada kedua orang tua kita yang sudah, ya, bersusah payah membesarkan kita, kemudian ingin kebaikan kepada kita, dititipkan kita untuk belajar, dititipkan untuk kita ngaji dan menjadi anak yang soleh. Jadi, ya, tidak ada kebahagiaan hidup lagi, ya, dunia sampai akhirat, melainkan kita selalu berbakti kepada Allah dan berbakti kepada kedua orang tua kita. Jadilah anak-anak yang baik, jadilah anak-anak yang soleh, jadilah anak-anak yang memiliki akhlak, terus belajar dengan sungguh-sungguh, belajar dengan baik-baik, dan bahagiakan kedua orang tua kita dengan menjadi orang yang berilmu, orang yang beradab, orang yang taat kepada Allah, dan berbakti kepada kedua orang tua. Anak-anak sekalian, ya, dan salah satu yang membuat Allah itu membuat Allah itu ridha kepada kita, dikatakan ridha Allah fi ridha walidain. Ridha Allah itu terdapat kepada ridha kedua orang tua. Kalau kita ingin diridhai Allah, carilah ridha kedua orang tua kita. Jadi usia kita belajar, usia kita ngaji, usia kita untuk ilmu, pergunakanlah sebaik mungkin. Ya, kami dulu juga orang ngaji dan belajar. Ya. Zaman kamu adalah zaman yang enak, ya, tidak seperti kami dulu dalam belajar susah. Ya, susah betul, ya, sangat susah. Apalagi kami ini, ya, abah ini, ya, waktu ngaji, ya, waktu belajar masih kecil seperti kamu ini, orang tua susah. Ya, orang tua susah. Ya. Kehidupan tidak seperti sekarang ini, sangat-sangat berat dan sangat payah, ya, sangat susah. Mondok tidak seperti kamu, zamannya berbeda, ya, sangat-sangat susah dulu. Ya. Apalagi, ya, datuk ini, abah ini, ya, orang-orang biasa, ya. Ya, hari-hari, ya, bertani, sawah, nyari ikan, kadang berdagang. Jadi sangat berat untuk menghidupi keluarga itu. Meninggalkan anak 10. Waktu meninggal, kami semua masih bujang. Abdul Aziz ini baru setahun 8 bulan. Ya. Yang lain masih ngaji di mondok-mondok semua. Tapi semangat belajar itu tidak pernah kendor. Bahkan terus belajar terus. Ngaji terus. Nuntut ilmu terus. Cari guru terus, tidak berhenti. Ya, sangat berat. Ya, sangat susah. Ya. Nah, tidak ada harapan lain daripada orang tua itu supaya kita ini menjadi anak baik dan berilmu. Maka anak-anak sekalian, ya, bahagiakan orang tua kita dengan belajar baik-baik. Nanti dewasa kita menjadi anak yang soleh, yang selalu mendoakannya terus. Ya. Kalau jasa orang tua tidak terkira lah. Ya, kita buatkan dia rumah emas, kita beri harta miliaran, itu tidak akan mampu mengganti jasa kedua orang tua kita. Ya, saking besar jasa. Lain tidak, kita selalu mendoakanlah kepada kedua orang tua kita. Ya, jadi anak-anak sekalian, tanamkan dalam hati, tanamkan dalam pikiran, tekadkan dalam diri kita untuk selalu berbakti kepada orang tua.
Kalau kamu masih punya orang tua, beruntunglah. Ya, beruntunglah. Ya, maka ya, berbaktilah kepada mereka. Anak-anak sekalian, ya, alhamdulillah, ya, mudah-mudahan hari ini kita ziarah ini kepada Ayah Sargawi Bahrudin, ya, kepada Haji Sutopo bin Haji Prawiro, dan kita doakan untuk semua ahli makbarah atau ahli kubur yang ada di pemakaman Desa Malkumpe ini. Kita doakan mudah-mudahan mereka semuanya mendapatkan kebajikan, ya, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ya anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, kubur yang dilapangkan, kemudian kesalahan yang diampuni. Mudah-mudahan semua ahli kubur yang ada di Malkumpe ini maupun kaum muslimat, kuburnya menjadi taman daripada taman syurga, ya, dapat kebahagiaan sampailah ke hari akhirat nanti. Amin Allahumma amin. Di sini keluarga besar Abah sangat banyak, ya. Ada Datuk, ya, ada namanya Datuk Baharudin, ada Nyai Siba, ada Datuk Soleh Muhammad Ibrahim, ada Nyai Saudah, kemudian ada paman-paman di sini, semua keluarga besar Abah dikuburkan di sini, ya. Dan ya, kita berharap bahwa para pendahulu-pendahulu dulu merasakan keberkahan, ya, mendapatkan kenikmatan alam barzah dengan doa yang kita bacakan, ya, dengan zikir-zikir yang kita bacakan, dengan surah dan ayat-ayat yang kita bacakan. Dan ya, salah satu kebaikan ziarah kubur ini adalah pengingat bagi kita yang hidup dan menjadikan satu kebahagiaan bagi yang meninggal, ya. Itu semuanya mudah-mudahan ya akan selalu kegiatan ini kita laksanakan, ya, kita lakukan dan kita istiqomah. Jadi terakhir saya mengucapkan terima kasih kepada semuanya yang sudah dapat memfasilitasi kegiatan ziarah ini. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadhanu zamanul hasanati, Ramadhanu zamanul barakati, Ramadhanu zamanul hasanati, Ramadhanu majalu salawati, tasmu linnafsi bimaulaha.